jadikanlah buah lemon itu minuman yang manis. Orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi sebuah keuntungan, sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat-lipat ganda. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah Al-Munawwarah dan kemudian berhasil membangunnya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah. Ahmad bin Hambal pernah dipenjara dan dihukum dera, tetapi karenanya pula ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab. Begitupun Ibnu Taimiyah juga pernah dipenjara, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya-karya. As-Sarakhsi pernah dikurung di dasar sumur selama bertahun-tahun, tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Ketika Ibnul Qatsir dipecat dari jabatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul dan An-Nihaya, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Demikian halnya dengan Ibnul Jauzi. Ia pernah diasingkan dari Baghdad, dan karena itu ia menguasai qiraah sab'ah. Malik Ibnu Ar-Raib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan, namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tak kalah dengan karya-karya para penyair besar di zaman dinasti Abbasiyah. Lalu, ketika semua anak Abi Zuhaib Al-Huzali mati meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puitis yang mampu membekam mulut zaman, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarkannya kembali. Begitulah, ketika tertimpa suatu musibah, Anda harus melihat sisi yang paling terang darinya. Ketika seseorang memberi Anda segelas air lemon, Anda perlu menambah sesendok gula ke dalamnya. Ketika mendapat hadiah seekor ular dari orang, ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kalajengking, ketahuilah bahwa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh Anda dari bahaya bisa ular. Kendalikan diri Anda dalam berbagai kesulitan yang Anda hadapi. Dengan begitu, Anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sebelum terjadi revolusi besar di Perancis, konon negara itu pernah memenjara dua sastrawan terkenalnya. Salah seorang dari keduanya sangat optimistis dan yang seorang lagi sangat pesimistis bahwa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari keduanya sama-sama melonggokkan kepala melalui sela-sela jeruji penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimistis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang gemerlap di atas langit. Dan karena itu ia selalu tersenyum dengan cerah.
Adapun sastrawan yang pesimistis, ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjara. Lalu kemudian dia menangis sedih. Begitulah sebaiknya Anda selalu melihat sisi lain dari kesedihan itu, sebab belum tentu semuanya menyedihkan. Pasti ada kebaikan, secerca harapan, jalan keluar, serta pahala. Jadi, jadikan buah lemon itu minuman yang manis. Di saat yang paling sulit pun Anda harus bisa melihat sesuatu yang paling positif darinya. Kemudian ambil sebagai langkah untuk maju ke depan.